wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Serli Hartati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asuhan persalinan. Asuhan persalinan dibagi menjadi 4 tahap atau kala. Yang pertama, kala 1, yaitu pemeriksaan dalam dan pemantauan pembukaan. Yang kedua, ada kala 2, yaitu proses persalinan bayi. Dan yang ketiga, kala 3, yaitu proses pengeluaran plasenta. Dan yang keempat, kala 4, yaitu proses observasi. Akan dibahas yaitu adalah kala 1. Kala 1 adalah kala pembukaan yang berlangsung antara 0 sampai dengan 10 cm atau disebut juga dengan pembukaan lengkap. Permulaan persalinan ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah karena serviks mulai mendatar dan membuka. Darah berasal dari pembuluh darah kapiler sekitar kanalis cervicalis karena pergeseran serviks ketika mendatar dan membuka. Kala pembukaan 1 ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama yaitu fase laten. Fase laten ini berlangsung sangat lambat sehingga pembukaan mencapai 3 cm dalam waktu 7 sampai dengan 8 jam. Yang kedua yaitu fase aktif. Fase aktif ini berlangsung selama 6 jam, di mana kontraksi terasa lebih kuat dan lebih sering. Selama fase aktif ini, permulaan HIS atau ibu dalam proses persalinan masih dapat berjalan. Dalam fase ini dibagi menjadi 3 subfase, yaitu adalah periode akselerasi. Periode akselerasi ini terjadi ketika pembukaan menjadi 4 cm yang berlangsung selama 2 jam. Yang kedua, yaitu adalah periode dilatasi maksimal, yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan menjadi 9 cm. Yang ketiga yaitu periode deselerasi. Pada periode ini, pembukaan berlangsung lambat dan kembali dalam waktu 2 jam. Pembukaan ini akan mencapai pembukaan 10 cm lamanya kala 1 untuk primigravida yaitu berlangsung selama 12 jam dan multigravida berlangsung selama 8 jam. Berdasarkan kurva Friedman, diperhitungkan pembukaan primigravida adalah 1 cm tiap jamnya dan untuk multigravida 2 cm tiap jamnya. Dengan perhitungan tersebut, maka waktu pembukaan dapat ditentukan. Menurut Sulistiawati, asuhan-asuhan keperawatan pada kala 1 yaitu pemantauan terus-menerus kemajuan persalinan menggunakan partograf. Yang kedua, pemantauan terus-menerus vital sign. Yang ketiga, pemantauan terus-menerus terhadap keadaan bayi. Dan yang keempat, pemberian hidrasi bagi pasien. Selanjutnya, kala 2 yaitu proses persalinan bayi. Pada kala pengeluaran janin, HIS akan terkoordinir kuat dengan interval 2-3 menit dengan durasi 50-100 detik. Pada akhir kala 1, ketuban akan pecah disertai pengeluaran cairan mendadak dan kepala janin akan turun masuk ke ruang panggul, sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul yang akan menimbulkan keinginan untuk mengejan. Tanda-tanda pada kala 2 ini yaitu, yang pertama, pemeriksaan vaginal serviks sudah dilatasi penuh. Yang kedua, selaput omnium biasanya sudah pecah. Yang ketiga, HIS atau kontraksi uterus yang berlangsung panjang dan kuat tidak begitu sering, bukan 2 sampai dengan 3 menit lagi, melainkan 3 sampai dengan 5 menit sekali. Terdapat tetesan darah pada vagina. Ibu mengalami desakan kuat untuk mengejan. Yang selanjutnya yaitu sphincter terlihat berdilatasi, dan yang terakhir yaitu perineum tampak menonjol. Selanjutnya, kala 3 atau proses pengeluaran plasenta. Setelah kala 2, kontraksi uterus berhenti sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Langkah-langkah dalam penata laksanaan kala 3 dalam proses pelepasan plasenta yaitu yang pertama, mengevaluasi kemajuan persalinan dan kondisi ibu. Yang kedua, pindahkan klem pada tali pusat sekitar 5 sampai dengan 10 cm dari vulva. Satu tangan ditempatkan di abdomen ibu untuk merasakan tanpa melakukan meses. Bila plasenta belum lepas, tunggu hingga uterus berkontraksi.
Yang ketiga, apabila uterus berkontraksi maka tegangan tali pusat ke arah bawah. Lakukan tekanan dorsokranial hingga tali pusat makin menjulur dan korpus utari bergerak ke atas, menandakan plasenta telah lepas dan dapat dilahirkan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu setelah plasenta lepas, anjurkan ibu untuk mengejan agar plasenta terdorong keluar melalui introitus vagina. Yang kelima, lahirkan plasenta dengan mengangkat tali pusat ke atas dan menopang plasenta dengan tangan lainnya. Untuk peletakannya dalam wadah penampung, karena selaput ketuban mudah sobek. Pegang plasenta dengan kedua tangan secara lembut, lalu putar plasenta hingga selaput ketuban terlilin menjadi satu. Lakukan penarikan dengan lembut dan perlahan-lahan untuk melahirkan selaput ketuban. Lepasnya plasenta juga dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama yaitu uterus menjadi bundar. Yang kedua, fundus uterus mengalami kontraksi yang kuat. Yang ketiga, uterus terdorong ke atas karena plasenta lepas ke segmen bawah rahim. Yang keempat, tali pusat bertambah panjang. Dan yang kelima, terjadi pendarahan. Yang terakhir yaitu kala 4 atau proses observasi. Kala 4 ini terjadi dari lahirnya plasenta selama 1 sampai dengan 2 jam. Kala 4 dilakukan observasi terhadap pendarahan pasca persalinan. Paling sering terjadi 2 jam pertama. Pada kala ini, observasi yang dilakukan yaitu tingkat kesadaran pasien. Yang kedua, pemeriksaan tanda-tanda vital pasien yang terdiri dari tekanan darah, suhu, nadi, dan juga pernafasan. Yang ketiga yaitu kontraksi uterus. Yang keempat, terjadinya pendarahan. Pendarahan dapat dikatakan normal jika jumlahnya tidak melebihi 400 sampai dengan 500 cc. Itu dia penjelasan tentang asuhan persalinan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.